bahwa tahun 2023 kekerasan terhadap anak Ya. 172 kasus. Kekerasan terhadap perempuan 151 kasus. Jangan sekali-kali berpikir tentang kekerasan dalam rumah tangga dikatakan bahwa ini urusan rumah tangga orang. Oke. Karena kita harus empati untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan. Kejahatan, kekerasan pada perempuan tidak dibolehkan mediasi. Sahabat Genta Podcast, selamat berjumpa kembali. Saya Aseri Hitugu, tuan rumah podcast ini. Kali ini kita berbicara tentang suatu isu yang masih hangat di Nusa Tenggara Timur, bahkan secara nasional, karena terjadi di mana saja, bahkan pada kalangan manapun juga. Masyarakat kecil, orang berpendidikan, artis, dan sebagainya. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saya ajak Anda untuk melihat sedikit data untuk memberi gambaran kepada kita bahwa ini persoalan serius bangsa kita, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016, ya, sudah agak lama memang, tapi bisa menjadi gambaran bagi kita. 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 tahun di Indonesia itu mengalami kekerasan fisik termasuk seksual dari pasangannya selama dia hidup. Kemudian sepanjang 2023 itu ada 401.000 lebih kekerasan terhadap perempuan. Ini suatu hal yang tentu menakutkan bagi kita. Karena orang mengatakan ini fenomena gunung es. Yang disebutkan itu hanya puncaknya. Yang besar masih tersembunyi. Bagaimana kita menyikapinya? Kenapa ini terus terjadi? Bisakah kita menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini? Kita sudah kedatangan tamu, Ibu Ruth Diana Laiskodat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Ruth, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Pak. Iya, langsung saja ini posisi yang tepat ya, perempuan menangani masalah perempuan terutama, begitu. Bu, kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus terjadi, padahal kita boleh bilang ini Nusa Tenggara Timur provinsi yang dalam tanda petik religius begitu. Apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat kita ini? Ya, jadi untuk kekerasan terhadap perempuan, Ya. kita tidak lupa juga kekerasan terhadap anak. Betul. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir untuk membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jadi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kita mempunyai satu unit, yaitu UPTD PPH, di mana unit ini mempunyai tugas mendampingi, membantu perempuan yang mengalami kekerasan, dan juga setelah mengalami kekerasan, salah satu dasarnya biasanya ekonomi, salah satu. Sehingga pemberdayaan perempuan itu harus dilakukan. Kalau harus berhadapan dengan hukum, maka perempuan itu juga didampingi oleh UPTD PPA. Kita lihat kekerasan itu sangat banyak. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pemerkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual. Ini dilakukan dalam rumah tangga. Ya. Tapi bisa juga di luar rumah tangga. Kita menyebutkan juga dengan kekerasan fisik, psikis, penelantaran, pemerkosaan, pelecehan hak asuh anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Juga kita mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Jadi sebenarnya bentuk kekerasan itu terlalu banyak ya. Sangat pengertian banyak. Kekerasan orang selama ini kan masih mengartikan kekerasan fisik itu kalau dipukul, dicubit, seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Bu. Dalam pengalaman Ibu, kenapa sampai sekarang kok sepertinya ada kecenderungan meningkat malah? Tadi seperti yang sudah disampaikan, yang terlaporkan di UPTD PPA khusus, itu fenomena gunung es. Artinya yang terlapor hanya sedikit. Sedikit saya memberikan gambaran bahwa tahun 2023 kekerasan terhadap anak 172 kasus. Kekerasan terhadap perempuan 151 kasus. Itu tahun 2023. Di Nusa Tenggara Timur ya? Di Nusa Tenggara Timur. Kita bersyukur Kementerian
PPPA Republik Indonesia mempunyai satu sistem, namanya sistem simponi. Ya. Ada yayasan, ada organisasi perempuan yang dilatih untuk melapor kekerasan-kekerasan yang dialami. Selain UPTD PPA. Nah, di Nusa Tenggara Timur kita sudah mempunyai 8 PPA, UPTD PPA. Jadi ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian punya satu UPTD namanya UPTD PPA. Ya. Nah, disitulah tempat melapor. Ternyata di tahun 2024 sampai dengan Agustus, 19 Agustus terjadi kekerasan 227. Kenaikan yang sangat drastis. Artinya apa? Memang di dalam kehidupan sehari-hari kekerasan itu ada. Ya. Nah, kita sebagai pemerintah, kalau terjadi kekerasan, kita harus hentikan itu dengan cara pendampingan. Tetapi tindakan preventif, kita mengajak semua pihak. Hari ini kita bersyukur, kita diundang untuk kesempatan yang baik ini untuk mengedukasi kepada perempuan di masyarakat Nusa Tenggara Timur agar apabila ada kekerasan, laporkan itu. Ya. Supaya pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal dengan hal itu. Oke. Itu yang kita harapkan. Kalau ada kekerasan melapor, tapi ada kemungkinan orang tidak melapor itu bisa jadi juga karena orang tidak tahu ada lembaga ini. Ya, dari pengalaman Ibu sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sudah sejauh mana pemahaman orang bahwa ada instansi yang bisa menjadi tempat kita berlindung kalau mengalami kekerasan? Yang pertama sebenarnya bukan semata-mata tidak tahu, tetapi tidak melapor karena takut. Contoh, istri melapor karena suami memukul, takut dicerai. Status di Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa kalau cerai berarti kesalahan ada pada istri. Ada yang mempertimbangkan tidak melapor karena aduh anak-anak nanti bagaimana dalam kehidupan sehari-hari sampai dia bertumbuh, berkuliah, sampai dia mapan. Itu ada ketakutan. Yang ketiga, perempuan di luar sana atau wanita-wanita di NTT sangat berpikir bahwa itulah nasib saya. Ini yang harus kita sampaikan berulang-ulang agar wanita itu harus hidup dalam damai. Anak-anak itu harus hidup dalam damai. Apakah di sekolah, di tempat kuliah, di rumah, di lingkungan, sehingga laporkanlah. Nah, keuntungan nih Pak. Menteri PPPA RI, dia mempunyai satu sistem simponi, call center, bebas pulsa 129. Nah ini kalau datang ke kantor kita malu nih. Boleh kok telepon. Yang kedua boleh dengan WA 08111 129 129. Jadi dari ketakutan itu boleh kok WA. Nah ketiga ini paling penting. Kalau sudah dilaporkan ke kementerian melalui sistem itu, dia akan kirim ke daerah di mana mengalami kekerasan untuk kita jemput bola. Pada saat jemput bola jangan takut, karena di sana ada orang-orang baik yang sudah siap. Ada tokoh agama dari semua agama, ada psikolog, ada pegawai ASN maupun tenaga kontrak, ada juga pekerja sosial. Mereka akan mendampingi. Jadi kalau melapor pertama kok masih trauma ya, baru 2-3 kalimat menangis, ketakutan, boleh kok stop, datang lagi hari berikut, datang lagi hari berikut. Yang kedua, kita akan siap untuk mendengar kalau korban sudah mempunyai kemampuan untuk bercerita. Dan pada saat korban menceritakan kasus itu, biasanya teman-teman menggali supaya pelaku jangan melakukan lagi dan si korban ini akan menjadi pahlawan. Oke, menarik memang. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan call center itu. Ya, tapi barangkali persoalannya juga Bu, kalau harus lewat WA, online dan sebagainya, itu kan mungkin untuk perempuan yang menjadi korban itu pada level yang katakanlah sudah mengerti soal teknologi. Sementara kekerasan itu banyak terjadi di kampung-kampung. Ya, bagaimana peran dinas yang Ibu pimpin ini dalam hal-hal seperti itu? Jadi teman-teman masyarakat pada saat melihat,
Jadi RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dampingi untuk melapor ke UPTD PPA. Karena kita ada 22 kabupaten kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau UPTD sedang dalam usaha bahwa kita baru terbentuk 8. Itu tugas utamanya hanya itu, mendampingi korban. Jadi contohnya begini Pak, kalau korban fisik yang dipotong, Ya. luka, itu didampingi loh di rumah sakit. Dan untuk UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungut biaya. Ya. Yang kedua, ada yayasan-yayasan organisasi perempuan di bidang hukum. Nah, waktu mendampingi kita juga mendapat bantuan. Jadi tidak harus yang melapor itu korban, tetapi korban boleh ke siapa saja untuk didampingi melapor kalau memang tidak bisa dilakukan dengan teknologi. Oke, baik Bu. Menariknya begini, yang mungkin bisa menjadi persoalan baru. Persoalan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga ini masih banyak dianggap sebagai itu persoalan rumah tangga, internal, persoalan pribadi. Jadi bisa saja orang tahu, orang melihat, tetapi wah itu kan urusan suami istri. Ya, berarti ini kan perlu ada pencerahan lagi bagi masyarakat nih. Belum tentu RT juga paham bahwa kalau dia lihat ini saya bisa lapor nih atau kepala desa, kan dia pikir ini kan urusan rumah tangga mereka. Cara berpikir yang keliru untuk masyarakat. Dalam tanda kutip, masa sih dibiarkan orang mengalami kekerasan? Ya. Coba kita tempatkan diri kita yang mengalami kekerasan. Kita juga tidak nyaman untuk menerima itu. Menempatkan diri pada posisi korban ya. Sehingga edukasi seperti saat ini kepada masyarakat, peduli dong terhadap kekerasan, kita harus stop kekerasan. Apakah kepada perempuan atau terhadap anak. Jadi jangan merasa bahwa itu urusan pribadi. Memang masalah dalam rumah tangga tadi saya sudah sampaikan, kekerasan itu kita bagi. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di luar rumah tangga itu dipisahkan. Ya. Sehingga tokoh masyarakat, tokoh agama, kita berharap kalau mendengar itu, melihat itu, bantulah, ada empati, satu langkah maju untuk mendampingi. Karena saya memastikan bahwa korban itu dalam situasi yang tidak mengenakan. Ketakutan, malu, malah kalau dari pengalaman ya Pak ya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik, dipukul, sampai bengkak, biru-biru, mereka menyatakan ke teman kerjanya atau teman lingkungannya bahwa jatuh. Oh, iya, iya. Jadi menyembunyikan masalah sebenarnya. Ya, sehingga harus ada dukungan dari pihak luar, siapapun dia. Kita bersyukur di Nusa Tenggara Timur kita punya Mama Ani, Bapak Ani, saksi, nikah. Nah, itu adalah hubungan baik yang bisa digunakan. Dan sebagai korban ingat bahwa semua orang peduli terhadap kehidupan perempuan dan anak di mana dia harus hidup tanpa kekerasan. Oke, ini menarik. Tadi di awal Ibu Ruth sempat singgung ada yang mengatakan tidak berani melapor itu karena ini masalah pelakunya ini tulang punggung keluarga, seperti itu. Ada lagi yang mengatakan ini aib nih kalau dilaporkan nih, malu kita kalau orang tahu persoalan rumah tangga. Bagaimana nih memutus mata rantai ini? Dari pengalaman 3 bulan, saya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya melihat ada satu titik kritis di mana tidak mungkin seorang manusia punya keinginan begitu luar biasa jahatnya terhadap istri, terhadap anak, terhadap perempuan yang sudah melahirkan anak buat beliau, terhadap suami tersebut. Ada kemungkinan pada saat dia masih kecil, lingkungannya mengalami kekerasan. Jadi bapak dan mama sering ribut, bapak dan mama sering berkelahi, anak menjadi objek untuk dipukul, dihukum. Nah, trauma ini yang harus dikeluarkan dari korban. Oke. Supaya apa? Dengan berjalannya waktu biasanya trauma mendalam pada saat dia dewasa
dia merasa sudah punya kekuatan, sudah punya kedudukan, punya duit, dia mendapatkan sedikit tekanan saja, trauma itu akan muncul. Dan yang paling menyedihkan, untuk kita semua ketahui, orang yang melakukan kekerasan ini, dia melakukan terhadap orang-orang terdekat. Jadi suami terhadap istri, istri terhadap anak, dan itu bukti bahwa 227 itu ya kebanyakan kasus di dalam rumah tangga. Menarik tadi Ibu bilang anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan itu, lingkungan kekerasan, mengalami kekerasan sejak kecil akan cenderung menjadi pelaku lagi. Jadi artinya ini lingkaran setan ini yang masih harus diputus. Dengan kata lain, pelaku kekerasan itu hampir pasti adalah pernah menjadi korban kekerasan juga. Benar Pak. Jadi trauma yang mendalam ini bisa membuat orang akan melakukan kejahatan yang sama. Itu yang pertama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saya selaku Kadis P2 DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, di dalam lingkungan kerja kita tidak boleh menutup mata. Selain tugas pokok dan fungsi yang harus kita kerjakan dari waktu ke waktu dengan kesibukan yang begitu luar biasa, kita harus membantu pegawai. Jadi pada saat pegawai kok datangnya murung-murung ya, ya kita harus mengambil waktu atasan langsung atau saya sendiri harus memanggil untuk kita berdiskusi di waktu-waktu yang tepat, sampai dengan dia mengutarakan apa permasalahan. Itu salah satu cara memutuskan rantai kekerasan. Kalau di sekolah kita memberikan edukasi, penyuluhan, sosialisasi untuk anak-anak. Kalau kekerasan fisik, psikis, lapor loh. Nah, yang menjadi persoalan kita harus mengajarkan untuk laporannya cross. Kalau dilakukan guru, lapor ke orang tua. Kalau dilakukan orang tua, lapor ke guru atau tokoh agama. Karena kalau kita bilang melapor, kebanyakan kekerasan itu biasanya diancam. Jangan melapor. Nanti saya akan melakukan. Namanya anak kecil, namanya perempuan dalam posisi yang sangat lemah, khusus terhadap perempuan yang tidak bekerja. Tidak menutup perempuan yang bekerja juga mengalami kekerasan. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil langkah untuk melapor. Padahal sebagai wanita perempuan dewasa, laporkanlah dia supaya kekerasan itu segera dihentikan. Tadi menarik, Ibu sempat singgung, laporkanlah, Anda akan bisa menjadi pahlawan, begitu maksudnya? Contoh ya, kasus. Ada seorang laki-laki bisa menghamili 12 perempuan yang berbeda di waktu yang berbeda. Ada kasusnya? Laporan ke UPTD PPA. Wow, luar biasa ini. Menurut pendapat Pak, apakah ini orang normal atau enggak? Kemungkinan trauma masa lalu. Pada saat kita melihat situasi kasus ini, pada saat perempuan ketiga mengalami pemerkosaan, walaupun dalam tanda kutip bisa dikatakan suka sama suka, jangan menutup mata dan telinga. Kalau loh, kok saya yang ketiga ya, tanpa status ya, saya berani melapor dong. Tidak akan ada pemerkosaan yang keempat, kelima, keenam. Bisa dibayangkan 12 anak dari wanita yang berbeda tanpa status, bagaimana masa depannya. Itu yang saya contohkan, bahwa keluar sebagai pahlawan itu jangan ada wanita lain yang mengalami hal itu, mendapatkan seorang anak dari seorang laki-laki tanpa status atau kekerasan. Tiap hari dipukul, kan bisa berefek patah tulang, trauma mendalam. Kenapa sih tidak bercerita, tidak minta dukungan dari teman, sahabat? Seorang perempuan pasti mempunyai sahabat, mempunyai keluarga. Coba ceritakan. Nah, yang saya sampaikan, UPTD PPA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir untuk perempuan-perempuan di luar sana. Jadi pada saat dia mengalami kekerasan, mungkin tahun 2024, kalau melapor tidak akan ada lagi kekerasan di tahun 2025 bahkan. Seperti itu. Baik.
Sahabat Genta Podcast, kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, secara khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, sebuah persoalan besar yang ada di masyarakat kita. Ya tadi, tamu kita Ibu Ruth Diana Laskudat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi Ibu Ruth mengatakan, ketika Anda mengalami kekerasan, ya, laporkanlah. Karena dengan melapor itu Anda bisa memutus mata rantai kekerasan. Dan karena itu Anda bisa disebut sebagai pahlawan, ya, memutus terjadinya mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Kembali lagi Bu Ruth, persoalan kita ini kan kalau mau melapor ini selain itu tadi ketakutan masa depan anak-anak, ya, persoalannya kepala keluarga adalah tulang punggung keluarga seperti itu, aib dan sebagainya. Ya, ini yang masih sulit bagi masyarakat kita untuk mau melapor nih, ya. Apa saran Ibu? Kembali saya ingatkan bahwa UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir. Kita mempunyai 7 yang lain di 22 kabupaten kota. Saya berharap tahun 2025, 22 satu kota, 21 kabupaten sudah mempunyai UPTD PPA. Ya. Kita melakukan tugas apa? Yang pertama, pengaduan masyarakat. Ini masyarakat harus tahu. Dan yang ada kedua, yang datang mengadu memang. Sangat banyak. Oh, sangat banyak ternyata. Sangat banyak. Ya, ya. Karena tahun lalu 323 kasus. Yang kedua, penjangkauan korban. Nah, itu yang bilang jemput bola. Ya, ya, Sudah ada di berita. Kita lakukan apa ya? Kita coba cari tahu keluarganya, lokasinya. Yang ketiga, pengelolaan kasus. Ya. Jadi kasus itu dianalisa dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk dinaikkan ke pidana. Yang ketiga, penampungan sementara. Nah, ini juga bagi perempuan di luar sana. Kita menyebutnya perempuan karena kita pemberdayaan perempuan, yang saya maksudkan wanita-wanita di luar sana. Ini takut nih melapor. Kita punya kok tempat sementara untuk penampungan. Jadi Anda akan aman di situ, dilindungi di situ. Boleh beristirahat di sana dengan jangka waktu tertentu sambil didampingi kasusnya. Ya. Yang berikutnya mediasi. Ini mediasi biasa suami istri dalam rumah tangga. Cekcok mulut, Ya. ambil keputusan yang keliru. Suami bilang dia yang benar, istri bilang dia yang benar. Sering ribut, anak menjadi trauma, sudah di tahapan satu langkah lagi bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu dimediasi. Tapi untuk kekerasan fisik yang luar biasa tidak ada mediasi. Yang berikutnya pendampingan korban. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kalau ada korban jangan takut. Lapor hari ini harus diselesaikan hari ini, tidak kok. Boleh besok lagi ngomong, besok lagi cerita, besok lagi ngomong, besok lagi cerita. Karena ada orang-orang baik di sana yang siap untuk membantu pendampingan korban. Nah, ada satu lagi fungsi UPTD PPA Provinsi NTT, kita bisa lintas kabupaten kota. Jadi rumahnya di salah satu kabupaten, kekerasan ada di satu kabupaten. Nah, kita harus lakukan seperti apa? Boleh kita menjadi penghubung atau lintas daerah. Dan tidak akan ada instansi yang tersinggung gitu ya. Kita dengan surat resmi kepada UPTD PPA atau DP3A Kabupaten Kota. Jadi mereka bisa rujuk juga ke kita. Kalau yang sederhana terjadi di Kota Kupang, tempat tinggalnya di salah satu kabupaten, kita rujuk balik lagi ke UPTD. Sesuatu jaringan yang sangat baik yang sudah dibentuk untuk membantu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Kita apresiasi itu. Tapi soal melapor ini, mungkin orang berpikir bahwa kalau saya lapor ini mesti keluar biaya lagi nih. Ya, bagaimana jaminan dari dinas nih? Memang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir melalui UPTD PPA, kantor kami, DP3AP 2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, jamin bahwa tanpa biaya. Kenapa tanpa biaya? Karena pemerintah hadir untuk membiayai. Saya mau ceritakan satu kasus, di mana saya baru bergabung 3 bulan, sehingga saya ingat kasus-kasus yang terbaru. Sangat viral di Kota Kupang, seorang ibu memotong tangan seorang anak perempuan berumur 3 tahun. Tangan itu dipotong sampai kalau orang awam bilang urat-urat. Kalau orang medis bilang tendon. Semua terpotong. Bersyukur
bahwa omanya bisa melapor. Dia harus mengalami tindakan medis, dibawa ke rumah sakit pemerintah provinsi, Profesor Weset Yohanes, di mana dia merupakan rumah sakit rujukan tipe B. Dokter menangani dengan sangat baik. Masuk 1-2 jam ronsen untuk mengetahui apakah ada keretakan tulang, hasilnya bagus. Beberapa jam kemudian anak masuk ruang operasi. Dan biayanya dibantu oleh pemerintah provinsi. Oke. Rumah sakit Yohanes tidak bisa membiayai karena BPJS tidak membiayai kekerasan perempuan dan anak. Dia hanya membiayai penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oke. Itu membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk perempuan yang berani melapor atau perempuan yang didampingi untuk melapor apabila ada kekerasan. Ya. Oke, kita coba melihat kalau kasus itu terjadi antara suami istri. Misalnya suami melakukan kekerasan terhadap istri atau istri melakukan kekerasan terhadap suami. Berdampak hukum misalnya. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ada satu tugas namanya pendampingan. Jadi suami istri ini kasus yang berat, pukul memukul, ada bukti visum, melapor, salah satunya melapor bahwa suaminya memukul, didampingi dan sampai dengan proses hukum ke pengadilan. Anaknya harus didampingi oleh teman-teman UPTD PPA. Ya. Bagaimana kita tahu anak ini trauma atau tidak trauma? Didampingi oleh psikolog klinis. Itu disiapkan oleh dinas ini. Disiapkan oleh dinas. Sampai saat ini UPTD PPA sebanyak 7 di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur belum ada nih psikolog klinik, sehingga dirujuk ke UPTD PPA Provinsi NTT. Oke. Ya, jadi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga juga sudah disiapkan seperti itu ya. Itu merupakan tugas pokok dari pemerintah provinsi melalui UPTD PPA. Kalau dilihat dari gambaran yang Ibu Ruth sampaikan tadi, ternyata persoalan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan di NTT ini memang jelas fenomena gunung es seperti itu. Nah, kita kan punya banyak pemangku kepentingan yang lain, lembaga keagamaan misalnya ada LSM. Bagaimana Ibu melihat kontribusi mereka untuk menekan terjadinya kasus-kasus ini? Kita yayasan perempuan, organisasi perempuan baik hukum, organisasi dengan pemberdayaan perempuan sangat banyak membantu kita. Ya. Jadi boleh kok lapor ke mereka. Kalau mereka bisa tangani, berproses ke hukum. Kalau mereka tidak bisa tangani atau ada sedikit yang membutuhkan bantuan UPTD PPA, mereka koordinasi dengan kita. Jadi satu kasus itu bisa dengan beberapa organisasi. Jadi selama ini sudah cukup berjalan ya kerjasama? Sudah sangat baik. Kemarin ini hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, kita ada diskusi dengan 10 organisasi perempuan yang sudah berjasa bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, di mana Bapak PJ Gubernur ingin memberikan apresiasi biaya untuk membantu yayasan perempuan, organisasi perempuan yang sudah membantu dalam hal pemberdayaan dan perlindungan terhadap kekerasan. Jadi rupanya ada apresiasi dari pemerintah provinsi juga untuk LSM itu. Ya. Untuk saat ini sedang berproses untuk 10 ya, oke. Bu Ruth, kalau dari kesadaran masyarakat, tadi kan sudah disinggung, mestinya kalau ada yang melihat itu lapor. Dari pengalaman Ibu sejak menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB ini, adakah masyarakat yang melapor bahwa ini di tetangga kami ada terjadi begini loh, ini di lingkungan saudara kami ada begini loh. Inisiatif masyarakat melapor itu sudah ada? Sudah. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi contoh, seorang anak yang trauma karena mengalami pelecehan seksual kok berubah perilaku. Kemudian dia datang ke pendeta tetangganya. Ibu pendeta bawa dia ke rumah gemit. Kita sebagai UPTD PPA, kalau ada kasus, biasanya APH, aparat penegak hukum atau dari rumah gemit itu menginformasikan juga. Kalau dia bisa melakukan secara baik semuanya, bagus. Biasanya
UPTD PPA membantu kalau membutuhkan biaya karena korban fisik. Ya, ya. Jadi dipotong, dipukul, dianiaya, sehingga kerjasama itu dari waktu ke waktu harus kita bangun. Karena apa? Nusa Tenggara Timur ini terlalu luas. Betul. Banyak masyarakat yang masih takut karena fenomena gunung es. Ada yang melapor itu adalah guru yang dampingi. Ada yang melapor itu RT bahkan. Oke. Ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang punya empati mengambil langkah melapor apabila terjadi kekerasan perempuan dan kekerasan anak. Ya, kita berharap kesadaran untuk melapor kalau melihat atau mengetahui ini terus-menerus tumbuh gitu ya. Tapi dari pengalaman kadang-kadang ada persoalan lain begini. Orang sudah lapor, bahkan katakanlah sudah berproses, apakah itu di penegak hukum atau mungkin juga di dinas yang ibu pimpin. Tapi kemudian misalnya korbannya itu ibu, lalu ibu itu kemudian di tengah jalan bilang, ya sudahlah saya maafkan karena dia ini suami saya, tulang punggung keluarga. Ya, bagaimana nih dinas memberi pemahaman, oke lah itu baik, tetapi kan bisa saja terulang lagi gitu. Jadi untuk kejahatan, kekerasan pada perempuan tidak dibolehkan mediasi. Jadi pukul sampai babak belur, sudah didampingi visum, tetap harus lanjut. Walaupun dia berkeinginan untuk mediasi. Karena kenapa? Ditakutkan tidak ada efek jerah. Jadi dari awal lapor, teman-teman UPTD PPA sudah tahu bahwa ini pidana. Maka sudah disampaikan kalau melakukan laporan ini dan diterima, didampingi sampai dengan ketuk palu di pengadilan. Mediasi tidak dibolehkan. Ini untuk efek jerah gitu ya. Jadi tidak main-main lah gitu. Efek jerah bagi pelaku dan juga informasi bagi seluruh masyarakat, jangan melakukan ini. Karena kita bersyukur APH di Nusa Tenggara Timur, aparat penegak hukum sudah memberikan sanksi yang luar biasa. 2023 sanksi terberat itu 24 tahun. 24 tahun. Sesuai aturan 5 sampai 15 tahun. Tetapi APH menjerat dengan pasal berlapis sehingga sanksi yang paling berat yang dialami oleh 20 tahun lah, bukan hukuman 25. terberat kita. 25. 24 yang sudah dijatuhi hukuman. Wow. Dan itu membuat bukan kita senang menghukum orang ya. Betul, ya. Tapi membuat efek jerah kalau kita ingin ada orang yang ingin melakukan kekerasan, dia berpikir beberapa kali bahwa hukum berlaku di negara ini, hukum berlaku di Nusa Tenggara Timur. Ya. Tadi dibicarakan soal pendampingan. Ya. Pendampingan itu sampai tahap mana? Katakanlah kemudian proses ini berjalan dan selesai, mereka tetap kembali dalam rumah tangga itu. Ada yang datang melapor bahwa si pelaku ini tidak pernah mengulangi lagi hal yang sama, begitu Bu? Dia ada namanya sentra Evata. Jadi kalau perempuan yang mengalami kekerasan, dia harus diberdayakan, mampu menjahit, mampu memasak, mampu memotong rambut. Itu biasa kita memfasilitasi ke sentra Evata di Naibonat. Di situ dia berlatih. Setelah berlatih, dia kembali dengan kepercayaan diri yang baik bahwa dia harus tetap hidup dan berlanjut demi anak-anak dan keluarga yang lain. Dengan peningkatan ekonomi biasanya dia tidak mengalami kekerasan. Ada tetap yang mengalami kekerasan tapi lebih berkurang. Dan dia kalau sudah berdaya, maksudnya perempuan ini sudah berani, ya kalau dipukul larilah. Datanglah ke UPTD PPA. Di situ ada orang yang bisa membantu, datanglah ke keluarga karena dia udah mulai paham bahwa kekerasan itu tidak boleh dialami. Dia harus hidup dalam kenyamanan. Ya, oke. Kekerasan terhadap perempuan ini ada di tiap daerah. Dari pengalaman Ibu, data-data yang ada itu daerah mana yang kita sebut paling tinggi begitu? Sebenarnya merata ya Pak. Merata. Ya. Yang saya sampaikan ini adalah data untuk UPTD PPA. Kalau seluruh NTT jauh lebih banyak. Tetapi kekerasan itu tidak jauh-jauh dari
fisik, psikis, penelantaran, sehingga edukasi yang umum wajib untuk kita berikan kepada masyarakat agar yang ingin melakukan kekerasan harus menahan diri, yang mengalami kekerasan harus melapor supaya tidak terjadi kekerasan lagi, malah akan berefek yang sangat buruk bagi diri dan keluarga. Ya, kita berupaya untuk bisa menghapus kekerasan terhadap perempuan, bahkan juga terhadap anak kalau di dalam rumah tangga seperti itu. Menurut Ibu tantangan terbesar dalam penanganan selama ini itu apa, Bu? Takut. Takut, korban takut. Korban takut karena dia sudah berpikir jauh ke depan bahwa aduh kalau saya melapor nanti besok mau makan apa. Dia belum tahu bahwa dia boleh didampingi untuk melakukan pemberdayaan. Yang kedua, takut nama baik. Ya. Menganggap Karena itu aib, terjelek ya? adalah cerai kalau suami istri. Kalau cerai mereka berpikir bahwa oh ini aib. Ya. Nah, disitulah UPTD hadir pada saat pendampingan untuk memberikan penguatan. Dan menariknya tadi Ibu katakan bahwa tren kekerasan ini malah meningkat gitu ya dari tahun ke tahun di Nusa Tenggara Timur ini. Meningkat. Ya, artinya kan bisa berarti begini, Bu. Sosialisasi ini ternyata tidak efektif atau ya lebih kasarnya itu gagal atau memang kesadaran orang atau ada persoalan latar belakang ekonomi yang makin memburuk begitu? Terbalik. Makin banyak orang melapor, makin berhasil pemerintah. Berarti kesadarannya makin meningkat. Mereka percaya pemerintah. Okay. Perempuan-perempuan di sana mulai tahu haknya saya tidak boleh mengalami kekerasan. Malah menurut saya makin banyak orang melapor, makin baik. Kekerasan makin baik, makin cepat terjadi pemutusan rantai kekerasan. Ya. Bersyukur karena masyarakat masih mempercayai pemerintah. Ya, Jadi makin meningkatnya kasus yang dilaporkan menunjukkan kesadaran orang bahwa saya ini bisa dilindungi. Ya, gitu. Termasuk ada masyarakat yang mendampingi, bukan korban datang melapor sendiri. Ada yang mendampingi tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW. Jangan sekali-kali berpikir tentang kekerasan dalam rumah tangga dikatakan bahwa ini urusan rumah tangga orang. Karena kita harus empati untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan. Yang mungkin dalam tanda kutip belum berani, takut status, takut ekonomi berikutnya dalam kehidupan bagaimana. Dia tidak tahu bahwa peluangnya sangat luas di luar sana kalau dia tidak mengalami kekerasan. Ya. Baik. Dari penjelasan yang panjang lebar ini, apa saran Ibu sebenarnya untuk keluarga-keluarga, bukan saja perempuan, tapi juga untuk suami, karena lebih banyak kekerasan ini kan dilakukan oleh suami terhadap istri, laki-laki terhadap perempuan. Apa saran Ibu? Satu, tindakan preventif, jangan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Mulai dari sekarang. Jadi kebiasaan kita orang NTT, anak perempuan di belakang lah. Anak laki-laki di depan tidak boleh. Hak anak perempuan dan laki-laki itu harus sama. Kadang-kadang orang tua, suami dan istri, karena ekonomi yang tidak bisa menyekolahkan contoh S1 bagi anak laki-laki dan perempuan, mengutamakan anak laki-laki. Kalau saya menyarankan bahwa lebih baik dua anak yang harus berkuliah ini S1 lebih baik memilih D3. Sehingga uangnya cukup dong. Kalau alasannya ekonomi ya. Kalau alasannya ekonomi. Yang ketiga, dalam setiap kesempatan orang tua memberikan hak anak untuk bicara. Contoh ya, sederhana. Dalam hari-hari mama menyiapkan makan. Kemudian kalau selesai makan bahasanya begini, makan sudah. Silakan makan, mama sudah capek. Anak bilang, aduh mama, saya tidak setuju dengan sayur ini. Kamu harus makan, karena mama sudah capek untuk menyiapkan. Bapak udah capek untuk belanja. Mulai sekarang kita memberikan kesempatan kepada anak. Contoh, hari ini kita masak ikan goreng. Besok mungkin kembali ikan goreng, tapi kita coba bertanya ke anak. Besok mama masak apa ya? Ada ikan. Itu membiasakan anak perempuan, khususnya kalau anak laki memang lebih berani, karena di budaya kita selalu mengedepankan anak laki-laki. Anak perempuan tahu bahwa haknya ada, dia tidak disepelekan oleh mama dan bapak. Masa sih? Dan dalam kenyataan
bukan karena saya perempuan ya, atau Ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ya, tapi lebih banyak Ya. perempuan berhasil kok di setiap kantor sekarang ya Pak ya. Ya. Perempuan sudah lebih banyak dari laki-laki. Oke. Artinya apa? Yang berhasil perempuan, Ya. walaupun dalam tekanan. Ya. Tapi saya yakin Ya. kok Nusa Tapi Tenggara jangan sampai Timur itu akan jadi maju. persoalan baru gitu. Kan laki-laki cenderung itu tidak suka perempuan lebih unggul. Ya. Jadi bisa malah menjadi potensi kekerasan baru lagi. Itu yang saya sampaikan, bahwa mama dan bapak sejak anak-anak masih kecil berikanlah kesempatan yang sama Oke. untuk anak laki-laki dan perempuan, sehingga dia tidak terbentuk menjadi perkasa dalam hal kekerasan, Oke. tetapi dia mempunyai pemikiran yang begitu luar biasa. Dia menyayangi adiknya atau kakaknya perempuan, dan mungkin suatu waktu saudara perempuannya dikasari oleh istri, suami, Ya. dia sebagai istri dikasari oleh suami, saudara laki-lakinya tampil sebagai pendamping. Oke. Karena dididik dalam keluarga yang begitu luar biasa. Ya, Saya percaya kok NTT bisa untuk melakukan itu. Ya. Itu harapan kita bersama. Ya. Sahabat Genta, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga ini fenomena yang menarik, tapi juga mengerikan bagi kita. Tetapi kita optimis dengan kesadaran bersama, masyarakat bersedia melapor, sementara dalam rumah tangga sendiri ada kesadaran bahwa rumah tangga itu akan aman, damai kalau tanpa kekerasan. Maka dari waktu ke waktu kita berharap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan bisa menurun bahkan sampai titik nol. Itu harapan kita. Karena ini sekali lagi persoalan kita. Keluarga yang berkualitas itu tentu hanya bisa dilahirkan dari keluarga yang tanpa kekerasan. Ya, baik. Ibu Ruth Diana Laiskuda, terima kasih sudah hadir dalam podcast kali ini. Sekali lagi sukses untuk Ibu. Kita berharap instansi ini bisa lebih maksimal lagi dalam menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Sahabat Genta Podcast, saya Aseri Hitugu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.